Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Ruzhanul Ulum dari kelas 3B MHU dengan NIM 12340700072 dari kelas 3B MHU akan membacakan jawaban dari soal UTS mata kuliah dakwah antar budaya. Perlu saya informasikan juga bahwasanya saya mengambil sumber atau referensi jawabannya yaitu dari PPT yang ibu dosen share ke grup dan juga penjelasan-penjelasan yang telah ibu dosen sampaikan di kelas pada waktu perkuliahan. Baiklah, langsung saja ke soal atau pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Kata dakwah sendiri berasal dari kata kerja, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru. Secara bahasa atau etimologis berasal dari kata al-nida yang berarti menyeru dan memanggil. Sedangkan secara istilah atau terminologis, dakwah merupakan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan dan di dunia dan akhirat. Dakwah juga merupakan proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mad'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kemudian dakwah juga bukan aktivitas memprovokasi, menghujat, meneror orang lain atas nama agama Islam. Nah, sedangkan pengertian dari budaya merupakan cara manusia hidup, berpikir, dan belajar. Budaya terdiri dari sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kemudian pengertian dari dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya bukan sekedar transformasi pesan dari seorang dai kepada mad'u yang berlainan atau berbeda budaya, tetapi lebih daripada itu, yaitu dakwah antar budaya merupakan dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Dakwah antar budaya juga merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai sebagai subjek dakwah dan mad'u yang merupakan objek dakwah, dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi yang damai. Nah, itu merupakan pengertian dari dakwah antar budaya. Nah, kemudian ruang lingkup dari kajian dakwah antar budaya itu apa saja? Nah, di sini yang pertama yaitu mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik antara mad'u dengan dai yang berbeda latar belakang budaya yang dimiliki dalam perjalanan dakwah para dai. Terus yang kedua, menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji tentang karakteristik manusia baik yang posisinya sebagai dai ataupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dan antropologi. Terus yang keempat, mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis.
Terus yang terakhir yaitu mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Kemudian soal yang kedua, jelaskan pendekatan dan perspektif dari dakwah antar budaya. Pendekatan dari dakwah antar budaya, pada hakikatnya dakwah antar budaya merupakan penyampaian pesan-pesan Islam dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Dakwah antar budaya merupakan upaya dakwah yang dalam prosesnya sangat mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada budaya lain. Indonesia memiliki budaya dengan beragam suku bangsa, maka perlu pengetahuan khusus untuk mengetahui budaya lain yang tidak saling menyalahkan, Nah, mempelajari dakwah antar budaya juga merupakan kewajiban karena merupakan tiket agar mampu beradaptasi dimanapun berada, terutama di Indonesia dengan berbagai suku dan budaya. Konflik berkepanjangan dapat terjadi jika seseorang tidak memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan mempelajari dakwah antar budaya, seseorang juga bisa memahami perbedaan dengan sikap moderat, sehingga konflik yang ditimbulkan antar budaya yang berbeda dapat dicegah. Mempelajari dakwah antar budaya juga dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam membangun hubungan dengan budaya lain. Dai harus bisa memahami tempat, budaya, kebiasaan, dan bahasa objek dakwahnya. Ini dapat menentukan kesuksesan dakwah yang dilakukan. Nah, itu merupakan pendekatan dari dakwah antar budaya. Nah, selanjutnya perspektif dakwah antar budaya. Itu meliputi yang pertama, dakwah kultural. Kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Dakwah kultural juga harus dilakukan oleh para dai dan diperlukan juga sentuhan-sentuhan khusus di era digital ini. Harus dipahami juga bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berkembang. Nah, itu merupakan penjelasan dari pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan atau soal yang ketiga. Mengapa Allah menciptakan umat berbeda-beda, tidak menjadikan umat yang satu? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda, tidak menciptakan kita untuk satu, gitu. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dalam konsep kesukubangsaan, mengapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Karena Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, berbeda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh, tetapi supaya kita saling kenal dan menolong gitu. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunannya, kepangkatan atau kekayaan, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Adanya perbedaan adalah ciri khas. Perbedaan manusia adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari. Dalam Al-Quran tentang kehendak atau iradah Allah menciptakan manusia yang beragam. Seandainya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia dalam satu umat saja atau monokultural, tentu dengan kuasanya, dengan kuasa Allah yang meliputi segala hal, bukanlah suatu hal yang mustahil. Ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran surat Hud ayat ke-118 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia untuk satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 118. Nah, jika Tuhan atau jika Allah menghendaki, tentu Allah menjadikan seluruh manusia menjadi umat yang satu saja, yakni penganut satu agama, satu keyakinan atau satu pendapat tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksaan. Itu merupakan jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jelaskan tentang Islam multikultural dan fungsi dari dakwah antar budaya. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Islam multikultural. Nah, Islam multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Kalau kita lihat secara sosiohistoris, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural. Karena sebagaimana kita bisa baca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawakan oleh Wali Songo, itu tidak terlepas dari konteks multikultural. Nah, itu penjelasan singkat mengenai Islam multikultural. Selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari dakwah antar budaya. Apa saja fungsi dari dakwah antar budaya? Nah, yang pertama yaitu dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman budaya, sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. Terus fungsi selanjutnya yaitu meminimalisir terjadinya konflik, sikap primordial dan etnosentrisme. Terus juga fungsi selanjutnya itu juga dapat menjaga keharmonisan antara umat beragama dan menambah wawasan materi dakwah juga.
fungsinya dapat menambah wawasan materi dakwah juga gitu. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu memperkuat persatuan di tengah perbedaan, dapat menjaga stabilitas negara, membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dan terakhir, fungsi yang terakhir yaitu menciptakan manusia yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang begitu tinggi. Nah, itu merupakan jawaban dari soal nomor 4. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 5 atau soal terakhir. Jelaskan tentang kesatuan Islam dalam keberagaman. Dan bacakan juga dan jelaskan ayat-ayat tentang isyarat kesatuan Islam dan ayat-ayat isyarat keragaman. Nah, Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, semakna dengan kata salima yang berarti selamat. Islam memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doktrin agama yang satu juga, yaitu Al-Quran. Prinsip keesaan Tuhan memiliki nilai sentral yang berkaitan dengan kesatuan Islam. Prinsip satu-satunya Tuhan yang tidak bertuhan kepada selain Allah diikuti seluruh umat Islam tanpa melihat latar belakang sosial dan budaya. Kesatuan iman dapat menyatukan landasan umat Islam dan menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Keragaman umat Islam dalam pemahaman maupun praktik adalah kenyataan doktriner karena memang dikehendaki memang dikehendaki oleh Al-Quran sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan ayat-ayat tentang kesatuan Islam dan ayat tentang isyarat keragaman. Saya akan bacakan dulu ayat tentang isyarat kesatuan Islam. Ini yang pertama, kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam. Allah menjelaskannya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 108 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Saya akan bacakan dulu surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Quran surat Al-Anbiya ayat 108. Kemudian surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian isyarat kesatuan yang nomor 2 yaitu kesempurnaan agama. Allah menjelaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Isyarat kesatuan selanjutnya yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya kesatuan Islam, isyarat kesatuan Islam yang keempat yaitu persaudaraan melalui ikatan agama. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Isyarat kesatuan selanjutnya yaitu kesatuan umat. Dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Isyarat kesatuan Islam yang nomor 6 yaitu kesatuan arah kepada Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa mu'alliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Isyarat kesatuan Islam yang terakhir yaitu kesatuan iman dan amal. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma dhulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi, karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir, dan orang-orang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227. Nah, barusan saya sudah membacakan dan menyebutkan ayat tentang isyarat-isyarat kesatuan Islam. Selanjutnya saya juga akan membacakan ayat tentang isyarat-isyarat keragaman. Yang pertama itu umat moderat versus pertengahan di samping umat-umat lainnya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang kedua, bantahan terhadap kesatuan umat dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 93. Selanjutnya yaitu keragaman agama dan kepercayaan. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya isyarat keragaman selanjutnya yaitu bagian dari umat yang beragam. Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Ayat tentang isyarat keragaman selanjutnya yaitu tentang keberagaman suku bangsa. Ini dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dan terakhir ayat tentang isyarat keragaman, yaitu tentang keberagaman kaum. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 63 sampai 64 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Tapi saya akan baca hanya surat Hud aja karena Al-Hujurat sudah tadi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Quran Surat Hud ayat 63 sampai 64. Demikian yang bisa saya jawab dari soal-soal UTS mata kuliah dakwah antar budaya. Sekali lagi sebagai informasi bahwasanya saya mendapatkan referensi atau sumber jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dari PPT yang Ibu dosen share ke grup dan penjelasan-penjelasan beliau yang sudah beliau paparkan di perkuliahan, di kelas waktu perkuliahan kemarin-kemarin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.